Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Najifah Hasanah, NIM 149. Di sini saya akan membaca kitab Adabul Alim wal Muta'alim bab 4. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babur Rabi' bab 4. Fi adabil muta'allimi fi durusih, akhlak pelajar terhadap pelajarannya, wa ma ya'tamiduhu ma'asyaikhi warrafaqah, dan hal-hal yang harus ia pegang ketika bersama-sama dengan syaikh atau ulama dan teman-temannya. Wa fihi thalatha asyara, mengenai hal ini ada 13 nau'an minal adabi, etika, yaitu al-awwal, yang pertama, ambaidah bifardi ainihi, murid hendaknya belajar hal-hal yang hukumnya fardu ain terlebih dahulu. Fayuhasilu awwalan arba'ah ulum, pertama yang harus dipelajari adalah 4 macam pengetahuan. Ilmadzatil aliyah, yang pertama pengetahuan tentang zat Allah. Wa yakfihi an ya'taqidah annaha, cukup dengan meyakini akan eksistensinya. Mawjudatun qadimah, yang qadim, baqiyah, kekal, munazzahatun anin naqaisi, suci dari kekurangan dan memiliki mutasyifahu bisifatil kamalat, sifat-sifat yang sempurna. Wa ilmas sifat, 2. Pengetahuan tentang sifat Allah. Wa yakfihi ayya'taqidah an-nadzat, cukup dengan meyakini bahwa zat Allah al-aliyah muttasifatu, yang bersifat kudrah, yang bersifat bil qudrati, kudrat atau maha kuasa, bil wal iradat maha berkehendak, wal ilmi, ilmu atau maha mengetahui, wal hayati, maha hidup atau hidup, was sam'i, sama atau maha mendengar, wal basar, maha melihat, wal kalami, dan kalam atau berbicara. Wa in da'abarahinaha minal kitab, bila ditambah dengan mengetahui dalil-dalil, wa sunnati fahuwa kamalul ilmi, dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ilmal fiqhi bihi wa yakfihi, pengetahuan tentang hukum-hukum Islam atau disebut juga dengan fikih, bihi ta'atahu min taharati, yang dapat memperkokoh, cukup dengan mengetahui hal-hal yang dapat memperkokoh ketaatan kepada Allah seperti bersuci, wasolati, sholat, wasiyami, dan puasa. Wa ingkana, bila murid lahu malun ta'allama, memiliki harta benda, ma yajibu alaihi fi, wala yuqdimu ala amri hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihil ilmu. Maksudnya, bila murid memiliki harta benda, dia harus belajar tentang kewajiban yang harus ditunaikan terkait harta bendanya. Tidak boleh melakukan sesuatu hingga tahu hukumnya. Lanjut, Ar-Rabi, yang keempat, ilmul al-ahwali wal maqamati wa mukhadi'in nufus, pengetahuan tentang macam-macam keadaan menata hati dan tingkatan, atau disebut juga al-ahwal wal maqamat, wa maka idiha wa ma yajri, sebagaimana dalam ilmu tasawuf serta macam-macam tipu daya.
wa qad dzakara tipu daya wa qad dzakara dan rekayasa nafsu berikut hal-hal lain kullahu yang berkaitan. Al-Imamul Ghazali fi Bidayatil Hidayah. Semua ini dapat dijumpai di kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali dan kitab Sulamut Taufiq karangan Sayyid Abdullah bin Tahir rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah meridai mereka berdua, amin. Lanjut, wathani atau yang kedua, ayyut ba'fard ainihi. Pada tahap berikutnya, murid hendaknya bita'allumi kitabillahil aziz, mempelajari Al-Quran guna memperkuat ilmu-ilmu fardu ain. Fayutqinuhu itqana jayyid, bersungguh-sungguh dalam memahami tafsir, wa yajtahida fi fahmi dan ilmu-ilmu tafsir, wa yajtahida fi fahmi tafsir wa sa'iri ulumi fa innahu aslul ulumi, dan ilmu-ilmu memahami tafsir dan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran, sebab Al-Quran adalah sumber induk dan ilmu paling tertinggi dari semua ilmu. Tsumma yahfadha, kemudian menghafal ringkasan pokok-pokok, min kulli fannin mukhtasaran yajma'u fihi baina tarafaihi minal hadith, dari setiap disiplin ilmu lainnya yang mencakup hadis, wa ulumihi usul fikih wal ulumihi wal usulani laini usul fikih wan nahwi was syarfi, usuluddin atau teologi atau ilmu akidah, dan wan nahwi nahu was syarfi dan syaraf, wala dan jangan, namun jangan, yaswulahu dzalika kulli, jangan sampai dengan mengkaji ilmu-ilmu yang disebut belakangan ini malah melupakan mempelajari atau merawat hafalan. Andirasatil Qur'ani wa ta'ahudihi wa mulazamatihi, mempelajari, merawat hafalan dan membaca wirid dari Al-Quran setiap harinya. Jadi meskipun kita belajar ilmu ushul fikih, ilmu hadis, atau ilmu-ilmu lainnya seperti nahwu, sorof, namun jangan sampai kita melupakan membaca atau menghafal Al-Quran setiap harinya. Jadi harus diimbangi dan lebih banyak membaca Al-Quran daripada mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya itu. Wal yahdhar min nisyani ba'da hifdhi, hati-hati jangan sampai melupakan Al-Quran setelah menghafalnya. Faqad warada fihi ahaditsu tasjuru aina, sebab ada banyak hadis Rasul yang mengecam hal itu. Wa yastawilah bisarhi tilkal mahfudati, murid hendaknya menyibukkan diri dengan mencari penjelasan yang syah dari hafalan pokok-pokok pembahasan disiplin ilmu di atas kepada para guru. Wal yahdhar minal i'timadi fi dzalika 'alal kutub, jangan hanya berpegang pada kitab saja pada masa permulaan belajar. Ibtida, tetapi bal
ya'tamidu fi kulli fanni man huwa. Dalam setiap disiplin ilmu, murid hendaknya berpegang kepada guru yang dianggap paling baik mengajarinya. Ahsanu ta'liman lahu wa aktsaru tahfiqan fihi. Paling mumpuni dan tahu tentang isi kitab yang dibacanya. Wa yura iya fil masyayikh dinah wal ilmah wan nafaqatah wa ghairaha. Dan murid hendaknya juga mencari guru yang jelas, yang agamis, yang bagus tingkah lakunya, yang penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Wal ya'khudh minal hifdhi wasyarhi ma yumkinuhu wa yutiquh. Nah, seyogianya dalam proses menghafal dan mencari keterangan, murid menyesuaikan dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Haluhu min ghairi iktsari. Jangan terlalu banyak mengambil hafalan, mumili wala takasyir, dan keterangan agar tidak bosan. Mukhilli bijudati tahsil, dan jangan terlalu sedikit sehingga mengurangi kualitas pencapaian belajarnya. Jadi di sini murid itu jangan terlalu banyak mengambil hafalan agar tidak bosan, dan juga jangan terlalu sedikit juga sehingga dapat mengurangi kualitas pencapaian belajarannya. Jadi seperti yang tadi harus diimbangi sesuai kemampuan murid tersebut. Watsalitsu, yang ketiga, ayyajzara fi ibtidai. Sejak awal murid harus bisa menahan diri minal ishtighali, dan tidak terjebak fil ikhtilafi, dalam pembahasan mengenai hal-hal yang masih terdapat perbedaan pandangan. Fil ikhtilafi baini ulumani wal bainan nas. Tidak ada persamaan persepsi di antara para ulama atau khilafiyah. Mutlaqan fil aqliyati, secara mutlak, baik yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran, wasyam'iyyati fa'innahu, atau yang bersumber dari Allah atau Tuhan. Yuhayyiru zihna, karena apabila hal itu masih dilakukan oleh murid, wa yudhisul aqlah, maka sudah tentu akan membuat hatinya bingung. Bal yud'in, dan membuat akal pikirannya tidak tenang. Awalan kitab wahidan, bahkan sejak awal murid harus bisa meyakini dirinya untuk berpegang pada hanya satu kitab saja. Kutubun fi fununin ingkana, dan beberapa kitab pada beberapa materi pelajaran. Yahtamilu dzalika ala thariqah, dengan syarat apabila murid tersebut mampu dengan menggunakan satu metode wahidan yartadiha lahu syaikhuh, mampu menggunakan satu metode dan mendapat izin dari sang kiai atau seorang guru. Fa in kanat tariqahu syaikhih, bila metode pengajaran guru berupa penyampaian dari berbagai mazhab, naqlal madhahibi wal ikhtilafi walam yakun, perbedaannya tetapi dia tidak punya satu pendapat pegangan. Ra'yun wahidun qala al-Ghazali, tetapi dia tidak punya satu pendapat pegangan. Guru seperti ini menurut Imam Al-Ghazali hendaknya diwaspadai karena dinilai lebih
banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi ketika metode pengajaran guru tersebut dari berbagai mazhab atau banyak perbedaannya, atau tidak punya suatu pegangan atau suatu pendapat, jadi guru tersebut menurut Imam Al-Ghazali ini harus diwaspadai karena tidak konsisten pada suatu mazhab. Fa inna dararahu aktsar minan naf'i bih. Begitu juga seorang santri ketika masih dalam tahap permulaan dalam belajar, hendaknya ia menghindari fibtida'i talabihi minal mutali'at yang fi tafariq. Seorang santri ketika masih dalam tahap permulaan dalam belajar, hendaknya menghindarkan diri dari mempelajari berbagai macam buku. Fa innahu yudayyi'u zamanahu wa yufarriqu dhihnahu bal yu'til kitab dan kitab, karena hal itu akan bisa menyenyakan waktunya dan hati tidak biasa konsentrasi. Alladzi, sebaliknya dia harus yaqra'uhu awil fanna alladzi, menentukan satu kitab yang ingin dia baca atau disiplin ilmu yang ingin dia ambil mata kuliahnya. Wa kadzalik, lalu dia mempelajarinya. Wa kadzalika yahdharu min tanakul, dan lalu dia mempelajari sampai tuntas. Min kitabi ila kitab, dan lagi jangan suka pindah-pindah dari satu kitab ke kitab lain. Min ghairi mawjibin fa innahu, bila tidak ada alasan yang mengharuskannya. Fa innahu alamatud dajri wa adamul falah, karena hal itu merupakan awal kejenuhan dan kegagalan. Jadi seorang santri itu harus menentukan satu kitab yang ingin dia baca atau dia ingin pelajari lebih dalam. Karena jika mengambil banyak kitab atau banyak mata pelajaran, takutnya dia seorang santri atau seorang murid itu gagal atau mengalami kejenuhan. Jadi harus konsisten baca satu kitab itu sampai selesai atau sampai tuntas, baru ganti ke kitab lainnya atau buku lainnya. Wa amma idzan taha wa ta'aqqadat ma'rifat, dan bila satu kitab atau satu disiplin ilmu itu telah rampung dipelajari dan pengetahuan muridnya tentang kitab tersebut telah kokoh, Allah yada'afanna minal ulumi syar'iyyah, yang lebih baik bila murid berpapasan dengan satu disiplin ilmu syariat, hendaknya ia mengkajinya. Fa in sya'adah al-qadaru wa tulul umri ala tabahuri fihi, sebab bila ia mampu dan diberi umur panjang untuk mendalaminya, maka dia akan menguasainya. Kalau tidak, setidaknya dia telah berupaya mendapatkan pengetahuan yang membebaskan dia dari belenggu kebodohan akan ilmu tersebut. Wal ya'tani min kulli fanni bil ahammi, murid hendaknya memprioritaskan mana yang lebih penting dari sekian disiplin ilmu.
wala dan jangan yaufulu anil amali dan jangan lupa mengamalkannya. Alladhi sebab huwal maqsuduh bil ilmi sebab mengamalkan ilmu itu merupakan tujuan pokok daripada ilmu. Warrabi yang keempat, ayyusahihah ma yaqra'uhu qabla hifdihi tawshihah jayyidan. Sebelum menghafalkan sesuatu, hendaknya murid mentahsyihkan terlebih dahulu imman ala syekhi kepada seorang guru au ala ghairi mimman yudqinhu atau orang yang mempunyai kapabilitas dalam ilmu tersebut. Wa yahfadahu setelah selesai diteliti wa yahfadahu ba'da dzalik setelah selesai diteliti hifdan muhkaman oleh gurunya, barulah ia menghafalkannya dengan baik dan bagus. Jadi sebelum seorang murid ketika hendaknya mau menghafalkan itu seharusnya mentashihkan dulu kepada seorang guru atau orang yang mempunyai kapabilitas dalam ilmu tersebut. Nah, selesai diteliti, barulah seorang murid itu menghafalkannya dengan baik. Lanjut, thumma setelah menghafalkan, thumma yakarrihu ba'da hifdihi setelah menghafalkan materi pelajaran, tikrarah muwadib hendaknya diulang-ulangi sesering mungkin. Walal yahfadah syai'an qablah tashhihi dan menjadikannya kegiatan takror atau mengulang-ulang tersebut sebagai wadifah atau kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Li'annahu dan janganlah menghafalkan sesuatu sebelum diteliti atau ditashih oleh seorang kiai. Yuqi'u fit tahrif karena akan mengakibatkan menimbulkan akses yang negatif, misalnya merubah makna atau arti dari kalimat tersebut. Jadi pada pasal keempat ini sebaiknya seorang murid itu harus mentashihkan kepada seorang guru sebelum menghafalkannya. Jadi seorang guru itu gunanya untuk memperbaiki atau meneliti mana baiknya, mana kesalahannya atau kekurangannya. Waqad taqaddam dan telah dijelaskan anna ilmun pada bab-bab terdahulu la yukhadu minal kutubi fa innahu bahwa ilmu pengetahuan itu tidak diambil dari sebuah kitab atau buku, tetapi min adarri mafasid diambil dan diperoleh dari seorang guru karena hal itu merupakan kerusakan yang sangat berbahaya. Jadi telah dijelaskan pada bab-bab yang terdahulu bahwasanya ilmu pengetahuan itu tidak diambil dari sebuah kitab ataupun buku, melainkan diambil dari dabuh atau penjelasan seorang guru atau kiai. Nah, karena hal itu merupakan jika diambil dari sebuah kitab merupakan kerusakan hal-hal yang berbahaya. Lanjut, wa bainawi ketika sedang mengkaji sebuah ilmu pengetahuan ayyuhdira indahud dawah hendaknya pelajar mempersiapkan tempat tinta wal qalam tinta atau pulpen
wasyikina, dan pisau, liyuslihah, untuk memperbaiki, wayatba'tah, membenarkan, ma yusahhihu luwatan wa i'raban, hal-hal yang perlu diperbaiki baik dari dalam segi bahasa atau i'rabnya. Lanjut, wal khamis, atau yang kelima, an yubakkira bi sima'il ilmi, hendaknya murid berangkat lebih awal, la siyamal hadithi wala yuhmilal istiwala bihi, lebih pagi dalam rangka untuk mencari ilmu apabila berupa ilmu hadis, dan tidak menyanyiakan seluruh kesempatan yang ia miliki untuk menggali ilmu pengetahuan. Wa bi'ulumihi wan nadri fi isnadihi, untuk menggali dan meneliti sanad-sanad hadis, hukum-hukumnya, manfaat, bahasa, cerita-cerita yang terkandung di dalamnya, dan juga bersungguh-sungguh sejak awal. Tsumma baqiyatul kutubi usuli, sejak awal dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab pokok yang lainnya yang biasa dipakai pedoman atau rujukan pada masa sekarang, seperti Imam Maliki wa Sunani Abi Dawud wan Nasai, Imam Maliki dan Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, wa Ibnu Majah wa Jami'it Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, kitab jami'nya Imam Tirmidzi, wala yambaghi, dan tidak baik bagi murid hanya mengambil cukup ayat tasir ala ma huwa, cukup dengan kitab-kitab hadis yang lebih rendah, aqallu min dzalik, lebih rendah tingkatannya dari kitab-kitab tersebut di atas. Wa ni'mal mu'ini lil faqih, untuk orang yang ahli fikih, atau sebaiknya menggunakan kitabuh sunanil kabiri, sunan al-kubra, li Abi Bakril Baihaqi, fa inna, karya Abu Bakar al-Baihaqi, karena sesungguhnya hadis li anni Bakril Baihaqi fa innal hadis, karena sesungguhnya hadis merupakan salah satu dari dua sisi ilmu syariat, dan sekaligus mampu menjelaskan terhadap begitu banyaknya persoalan yang ada pada sisi yang lain atau Al-Quran. Ahadu janahayil ilmi bisyariah wal mubayyinu likathir minal janahil akhari wa huwa, oleh karenanya dibutuhkan alat untuk menerjemahkan isi Al-Quran tersebut, yaitu al-hadis. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nadara fil hadithi qawiyat hujjatu. Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang mampu mempelajari kitab hadis, maka ia akan memiliki hujjah yang sangat kuat. Jadi Imam Syafi'i itu berkata bahwasanya barang siapa yang mampu mempelajari kitab hadis, maka ia akan memiliki hujjah atau bukti kekuatan yang sangat kuat. Lanjut, wasadis, yang keenam,
idza syaraha mahfudatihil muhtasarah, ketika murid sudah mendapatkan penjelasan atau suatu syarah bagi hafalannya dari kitab-kitab ringkas, wadabatoh, dan sudah memberikan catatan ma fiha minal iskalat, catatan tentang hal-hal yang sulit, wal fawaidil muhimmah, yang sulit, berikut keterangan penting yang terkait. Intaqalah, hendaknya murid berpindah ila bahtil mubatsutati ma'al mutola'ati daimati wa ta'liqi, hendaknya murid pindah ke kitab-kitab yang luas keterangannya. Ma yamurru bihi ayyasma'u minal fawaid, dan tidak bersamaan dengan itu tidak lupa juga terus melakukan telaah atau pencatatan hal-hal yang ditemui dan didengar berupa keterangan penting an-nafisah wal masalih, masalah-masalah detail, ada qiqah wal furu'il waribati wa hillih muskilati, dan perbedaan antara hukum-hukum wal furuqi baina ahkami mutasyabihati, dan hukum-hukum ya maksudnya, dan perbedaan antara hukum-hukum minal jami'i anwa'il ulum, yang mirip dari semua macam disiplin ilmu. Wal takun himmatuhu fi talabil ilmi, nah hendaknya pelajar memiliki cita-cita tinggi, aliyatan fala yaktafi bi qalilil ilmi, ibarat kaki boleh di bumi tapi cita-cita menggelantung di angkasa. Fala yaktahimi bikilal ilmi ma'a imkani kathiri wala yaqnatu min isri anbiya. Nah, sehingga tidak boleh merasa cukup hanya memiliki ilmu yang sedikit padahal ia masih mempunyai kesempatan yang cukup untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, santri ini harus bersifat, santri itu tidak boleh bersifat qanaah atau menerima apa adanya seperti yang diwariskan oleh para nabi. Maksudnya menerima sesuatu walaupun hanya sedikit. Nah, santri itu harus mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi sehingga dia terus menerus belajar akan hal tersebut. Faidah tamakana minha fa inna litahiri afati wali annahu, santri tidak boleh menunda-nunda dalam mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang sangat mungkin ia peroleh. Nah, li'annahu, karena menunda sesuatu itu mengandung beberapa bahaya. Idza hassalaha fihi fi zamanil hadiri hassalah fi thani ghayraha. Nah, di samping itu apabila pelajar bisa mendapatkan ilmu secara cepat dan tepat waktu, maka pada waktu yang lain ia bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi sebagai seorang santri itu tidak boleh menunda-nunda untuk mendapatkan sesuatu, tidak boleh malas-malasan. Ketika ada waktu luang atau waktu kosong, hendaknya seorang santri itu mengisi kekosongan waktu tersebut dengan mempelajari ilmu-ilmu baru atau ilmu-ilmu yang ingin dia ketahui. Wani
wa yautanimu waqtah waqtah wa yautanimu waqtan farawihi wa nasyatihi, memanfaatkan waktu senggang atau semangat juga sehat, wa zamana afiyatihi wa syarhoh sababihi, dan masa muda sebaiknya sebelum datangnya sebagai penghalang. Qabla urudil mawani wal yahdanu, hati-hati jangan sampai memandang diri sendiri sempurna, wal yahzar, dan tidak butuh min nadri nafsi, tidak butuh guru, karena hal itu merupakan kebodohan dan kedunguan. Jadi sebagai seorang santri itu tidak boleh memandang dirinya itu sempurna dan sudah menguasai ilmu, seakan-akan mereka tidak membutuhkan seorang guru, padahal untuk mendapatkan sebuah ilmu yang barokah itu harus taat atau takdim kepada gurunya. Bi'ainil kamali wal istighna'i anil masyayikh fa inna dzalik. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, tokoh terkemuka generasi tabi'in, berkata, ainul jahli wal humki, seorang dianggap alim selama ia masih dalam tahapan belajar. Wa qad qala sayyidu saya ulangi lagi. Qala sayyidut tabi'ina Sa'id bin Jubairi radhiyallahu an la yazalur rajul. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, tokoh terkemuka generasi pada tabi'in, berkata, aliman ma ta'allama, seorang aliman ma ta'allama fa'idha tarakat ta'allum wa danna annahu, seorang dianggap alim selama ia masih dalam tahap belajar. Qadis tauna fahu ajhalu ma yakun, tapi ketika dia berhenti belajar dan mengira sudah cukup ilmunya, maka dia dianggap bodoh. Jadi sebagai seorang murid itu harus mempunyai rasa ingin tahu terus, rasa ingin belajar terus, karena ketika kita sudah nauzubillah, ketika santri itu menganggap dirinya sudah cukup ilmunya, maka dia dianggap bodoh, bukan dianggap pintar. Melainkan seorang pintar itu tidak menganggap dirinya punya ilmu atau masih kurang ilmu terus, merasa dirinya kurang ilmu terus, itu baru dinamakan pintar dan alim. Lanjut, wasabi atau yang ketujuh, ayyalzama halaqata syaikhihi fit tadrisi wal iqra'i idzal amkan. Nah, selalu menghadiri halaqah pengajaran dan pengajian guru sebisa mungkin, sebab hal itu bisa menambah kebaikan. Fa'innahu, sebab hal itu la yaziduhu illa khairah wa tahsilah wa adaban wa tafdilah, sebab hal itu bisa menambah kebaikan, terus memperoleh ilmu, tata krama, dan keutamaan bagi seorang murid. Wajtahidah, bersungguh-sungguh, ala muwadabati hidmatihi wal musara'ati, dan bersegera dalam melayani hidmah para guru,
karena hal itu bisa mendatangkan kemuliaan dan keagungan. Ilaiha fa inna dzalika yaksibuhu syarafan wa tabjilah. Ketika berada dalam khalaqah bila kemungkinan. Wala yaqtadira, murid jangan hanya mendengar satu pelajaran saja. Wala yaktashira fil khalaqati ala sima'i darsi faqad idza amkana. Tetapi ba'taniyah bisyairid durusi. Dia juga memperhatikan pelajaran yang lain yang dijelaskan guru dengan memberikan catatan. Berikut komentarnya. Al-masyruhati dabatun wa ta'liqan ini tamal. Murid hendaknya mengikuti teman-temannya dalam setiap pelajaran. Dalika yashadika ashabaha hatta ka'anna kulla darsin lahu fa'in ajaza an dabati jami'iha fal ya'tani. Apabila ia mampu untuk menguasai secara keseluruhan, maka hendaknya ia memprioritaskan pelajaran yang lebih penting terlebih dahulu. Bil ahammi fal ahammi minha. Kemudian baru mempelajari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wathamis atau yang ke-8. Idza hadara mujlas, apabila murid menjadi asyaikh, pengajian guru, yusallimu alal hadirin, hendaknya ia mengucapkan salam kepada orang yang telah hadir. Bisawut, pada forum tersebut. Yumsi'u jami'ahum, dengan suara yang bisa mereka dengar dengan jelas. Isma'an muhaqiqan wa yakhussu syaikh. Apalagi terhadap seorang kiai harus dengan memberikan penghormatan yang lebih tinggi. Biziyadati tahiyati wa ikram. Begitu juga apabila santri wa kadzalik yusallimu idzan syaraf, keluar dari forum tersebut. Lanjut. Wala yajlis, murid tidak boleh wasatul halaqati, mengambil tempat duduk, wala kuddamah, di tengah-tengah pertemuan, ahadin ila inda darurat, di depan seorang kecuali dalam keadaan darurat. Wala baina sahibain, duduk di antara dua orang yang bersahabat, illa biridwahuma, kecuali mereka merelakannya. Wala fauqa manhu, duduk di atas orang yang lebih mulia dibandingkan dengan aula minhu, dibandingkan dengan dia sendiri. Jadi murid ini tidak boleh mengambil tempat duduk di tengah-tengah pertemuan kecuali dalam keadaan darurat. Dan juga murid itu tidak boleh duduk di atas orang yang lebih mulia dibandingkan dengan dia sendiri. Jadi misalnya gurunya itu duduk di atas kursi, seharusnya murid itu alangkah lebih baiknya duduk di bawahnya atau di lantai. Lanjut, wattasi atau yang ke-9, alla yastahiyah min su'al, murid hendaknya tidak segan-segan kala alaihi wa tafahum, tidak perlu malu menanyakan malam yaqil, menanyakan sebuah persoalan yang menurutnya sangat muskil atau sulit ya.
bitalattufin wa husnin hitabi, dan memahami setiap sesuatu yang belum ia pahami, wa adabi wa su'ali wa qad qila, sesuatu yang belum ia pahami dengan baik dan benar dengan menggunakan bahasa yang lembut, halus, baik perkataannya, dan menggunakan sopan santun. Raku wajhuhu anis su'ali dohar, suatu ketika pernah dikatakan bahwa waqala Mujahidun radhiyallahu anhu yata'allamul ilma mustahih wala mutakabbir, bahwasanya barang siapa dari Roman mukanya tampak rasa malu untuk menanyakan sesuatu, maka akan tampak kekurangannya ketika berkumpul dengan orang lain. Waqalat Aisyah radhiyallahu anhu rahimakumullah, Nisya'al ansori lam yakun. Mujahid radhiyallahu anhu berkata, tidak akan bisa mempelajari ilmu pengetahuan bagi orang yang memiliki sifat malu dan sombong. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah memberi rahmat kepada perempuan Ansor karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama. Jadi dalam menuntut ilmu, sebaiknya ketika seorang murid ingin menanyakan sesuatu atau belum paham terhadap materi tersebut, alangkah sebaiknya seorang murid itu bertanya kepada seorang gurunya, karena dalam menuntut ilmu itu tidak ada kata malu dalam bertanya ataupun ketika tidak paham. Lanjut, wal ashir atau yang ke-10, bila dalam seorang belajar santri menggunakan sistem sorongan, an yura'ya naubata fala yataqaddamu 'alaiha bighairi ridha man hiyalah. Suatu metode belajar dengan maju satu persatu dan langsung disimak dan diperhatikan oleh ustadznya, maka ia harus tertib menunggu gilirannya dengan tertib, tidak mendahului peserta yang lain kecuali apabila ia mengizinkan. Jadi pada pasal yang ke-10 ini, bila dalam belajar santri itu menggunakan sistem sorongan atau maju satu persatu dan langsung disimak dan diperhatikan oleh ustadznya. Ketika seperti contohnya ketika kita menghafalkan Al-Quran, satu-satu ustadznya yang nyimak dan muridnya yang langsung menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-khatibu yustahabbu lis-sabiq. Al-khatib berkata, bagi orang-orang yang datangnya lebih dulu, ayyuqaddima ala nafsi, disunahkan untuk mendahulukan, maka ghariba, yang jauh, disunahkan untuk mendahulukan orang yang jauh daripada dirinya sendiri. Wa kadzalik, karena untuk menghormatinya, lil mutakhiri, begitu juga bagi orang yang datang belakangan, haja daruriyah wa alimah. Begitu juga bagi orang yang datang belakangan apabila mempunyai kebutuhan atau keperluan yang sifatnya wajib dan orang yang lebih awal mengerti akan keadaannya, maka hendaknya didahulukan atau diutamakan. Yu'rithuhu aw asyara syaikhuh bitaqaddumil maslahah ra'aha fayutahabbu itharuhu, atau ustadz memberikan sebuah isyarat untuk mengutamakannya karena adanya kemaslahatan, kebaikan yang tersembunyi di dalamnya, maka disunahkan untuk diutamakan. Wa idza sabaq, apabila
Ithnani wa tanaza'a, ada dua orang yang saling mendahului, uqri'a bainahuma, atau saling rebutan tempat, au qaddam asy-syaikhu ahaduhuma in kana mutabarri'a, maka hendaknya keduanya diundi, atau ustadz yang menentukan mana yang lebih dulu berhak menempatinya apabila salah satu melakukan perbuatan baik. Wal hadi ashar ke-11, ayyakunal julusu, menjaga kesopanan duduk di hadapan ustadz ketika mengikuti kegiatan belajar. Wahai baina yadayi syekh ala ma taqaddam, ketika mengikuti kegiatan belajar dan juga harus diperhatikan kebiasaan. Tafsiluh waha'atuhu fi adabi ma'a syekhi, tradisi yang selama ini dipakai diterapkan oleh ustadz dalam mengajar. Wa yuhdiru kitabul ladzi, murid hendaknya kitab ustadznya yang hendak dibacanya bersama-sama. Minhu ma'ahu wa yajlih wa yahmilu, membawa dengan kedua tangannya dan tidak boleh meletakkan kitabnya ustadz di atas tanah dalam keadaan terbuka ketika hendak dibacanya. Bahkan sang santri harus membawa dengan tangannya sendiri. Ia tidak boleh diperbolehkan membaca kitab ustadz kecuali atas beliau. Di samping itu, sang santri tidak boleh membaca kitab ketika hati sang ustadz sedang kalut. Jadi di ke-11 ini murid hendaknya membaca kitab bersama-sama ketika ustadznya menyuruh, dan juga tidak boleh meletakkan kitab ustadznya di atas tanah atau di atas lantai. Jadi posisi kitab itu harus diletakkan di atas, entah itu meja ataupun lemari, asal tidak boleh di tanah atau di lantai. Dan juga santri harus membawa dengan tangannya sendiri. Ia tidak diperbolehkan membaca kitab ustadz. Maksudnya di sini santri itu tidak asal-asalan, tidak langsung tidak langsung membaca kitab ustadznya kalau belum ada izin dari ustadz tersebut. Lanjut. Atsani asyar ke-12, ayathbuta ala kitabi hatta la yatruka, menekuni pelajaran secara seksama dan perhatian yang tidak berpindah pada pelajaran yang lain. Abtaru ala fani hatta la yashtagil, sebelum pelajaran yang pertama bisa dipahami dengan baik, tidak boleh berpindah baik dari negara ke negara lain atau dari satu madrasah ke madrasah lain. Maksudnya di sini tidak boleh berpindah pelajaran, tidak boleh berpindah-pindah pelajaran. Jadi harus selesain dulu pelajaran atau kitab yang sedang dipelajari oleh seorang murid. Hatta la yantaqilah ila baladi akhara min ghairi dururah, kecuali darurat dan ada keperluan yang sangat mendesak. Fa inna dzalik, karena hal itu akan menimbulkan yufarriqul umurah wa yushghilul qalbah, akan menimbulkan berbagai macam persoalan, membuat hati menjadi resah, wa yudayyi'u awqat, gundah dan menyanyiakan waktu dengan percuma tanpa ada hasilnya. Wa ayyakun, hendaknya murid mutawakkilah fala yahtamma, selalu pasrah dan berserah diri,
bi amri, kepada Allah. Ar-rizki, ia tidak boleh menyibukkan wala yusyghilu dirinya dengan masalah rizki, permusuhan qablahu bidzalik, permusuhan dan bertentangan dengan seseorang. Wa alla yunazi'a, bertentangan dengan seseorang, menjauhkan diri dari pergaulan. Ahada wala yukhashimah, orang-orang yang ahli dalam hal bicara. Yudayyi'ul awqata wa yurithul hikdah, maksiat dan orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran. Wal hadatha wal baudat, wajtaniba an mujalasa, karena berdampingan. Wa ahlil fasadi wal ma'ashi, hidup bertetangga dengan orang-orang seperti itu. Fa inna mujawarah, pasti menimbulkan ekses. Muthiratul la muhalah, dampak yang negatif. Jadi seharusnya seorang murid itu harus selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal rezeki, karena rezeki itu merupakan takdir dari Allah, dan juga menjauhkan diri dari pergaulan orang yang ahli dalam bicara, ahli kerusakan. Maksudnya ahli bicara ini orang yang suka ghibah atau memfitnah, dan juga ahli kerusakan, maksiat, orang-orang yang suka maksiat dan tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Jadi seorang murid itu seharusnya menjauh dari orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena akan menyebabkan seorang murid itu dipengaruhi atau juga ikut pada hal tersebut jika bersamaan terus-terusan. Makanya dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini diajarkan etika-etika seperti itu. Lanjut, wa ayyajlisa, murid hendaknya duduk mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Wa ayyastanna, melakukan sunnah Rasul. Wa ayyastanna bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan sunnah Rasul. Wa yautanimah da'wat ahlil khair, memburu doa dari orang-orang soleh. Wa yahtariza an da'watil mudlumi, berhati-hati terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Wa anil ibah, wa ayyu katsiru sholata, tidak menggosip, memperbanyak sholat. Wa an yusalli sholatah, memperbanyak sholat. Khoshi'in, dan berusaha khusyuk dalam sholat. Jadi murid itu hendaknya duduk menghadap kiblat, melakukan sunnah Rasul, maksudnya berzikir, belajar, berwirid, dan juga memburu dari orang-orang salih. Berhati-hati terhadap orang yang terzalimi. Jadi murid itu berhati-hati terhadap doa orang yang terzalimi, karena doa orang-orang yang terzalimi itu biasanya diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tidak menggosip, memperbanyak sholat, dan berusaha khusyuk dalam sholat. Lanjut, wathalis, yang ke-13 atau yang terakhir, ayyuraghibah at-talibata fit tahsil, bersemangat dalam menggapai kesuksesan dengan diwujudkan pada kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Wa yadullahum ala makanil istighali wal faidah, dan serta berpaling dari keresahan yang mengganggu atau meringankan biaya.
wa yushrif anhumul humumal musyghilati anhu. Selain itu, santri juga harus membentuk hasil-hasil pendidikannya sebagai suatu nasihat dan peringatan yang berharga pada dirinya. Wa yudzakiru lahum ma stafadahu minal qawaid wal wara'i ala jihatin nasihati wal mudzakarah. Sebagai suatu nasihat dan peringatan berharga pada dirinya, sehingga ilmu itu bisa membawa berkah dan bersinar serta mendapatkan pahala yang luar biasa. Yajkhil bidzalika fala yathabutu ma'ah. Adapun teman yang pelit dimintai pendapat tentang pelajaran, wa in thabata lam yuthmir, sebab hal itu tidak ada gunanya. Wa qad jarraba dzalika jama'ahu minas salaf. Metode belajar seperti di atas merupakan metode ulama salaf. Jadi yang ke-13 ini, santri itu harus bersemangat dalam menggapai kesuksesan. Semangat itu bisa diisi dengan kegiatan hal-hal yang positif seperti belajar, mengaji, murajaah, terus pokoknya diisi dengan hal-hal yang positif yang bermanfaat. Selain itu, santri ini juga harus membentuk hasil-hasil pendidikannya yang berharga pada dirinya, sehingga ilmu itu membawa barokah bersinar. Dan adapun teman yang pelit dimintai pendapat tentang pelajaran, hendaknya murid tidak belajar bersamanya. Apabila ada teman yang pelit dimintai pembelajaran atau pelit ilmunya, diskusi gak mau, terus menanya itu gak direken, itu sebaiknya teman seperti itu dijauhi untuk hal belajar. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya seperti itu. Sebab hal itu tidak ada gunanya jika berteman dengan seorang yang pelit ilmu, karena metode belajar seperti itu merupakan metode ulama salaf. Wala yaftakhir alaihim aw ya'jiba. Ilmu yang dimiliki oleh santri hendaknya hal itu tidak membuatnya bijudati zihni, tidak membuat dirinya menjadi sombong. Bal yahmadullahi ta'ala wa yastazidu min, terlalu membanggakan terhadap kekuatan akal yang ia miliki, bidawami syukri, bahkan semestinya ia wajib bersyukur, wa yukrimahu biifsya'is salam, dan selalu mengharapkan tambahan ilmu darinya dengan cara mensyukuri, waduhuril mawaddah, mensyukuri secara terus-menerus. Wal ihtiram, santri hendaknya menebarkan wa yura'i lahum haqqus syuhbati wal ukhuwati fid dini wal khirfah, menyebarluaskan salam, menampakkan sifat kasih sayang, kasih agung dan menghormatinya, serta fa'innahum, serta menjaga diri dari hak-hak yang dimiliki oleh teman, alahu ilmu wahamalati wattullabi, karena dari hak-hak yang dimiliki oleh teman, saudara, baik seagama atau seaktivitas. Wa yataghafala an taqsirihim wa yawfiri zilah lahum wa yastura auratihim, karena mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu, membawa dan mencari ilmu, berusaha melupakan terhadap segala kejelekan mereka. Wa yashkura muhsinahum wa yatajawaza, serta
serta memanfaatkan segala keliruan dan menutupi kejelekan mereka, dan mensyukuri terhadap orang-orang an-musyi'in, dan mengampuni orang yang berbuat kejelekan. Jadi ilmu yang dimiliki seorang santri itu hendaknya tidak membuat santri itu menjadi sombong akan ilmu yang dimilikinya, dan sebaiknya seorang santri itu malah kurang atau ingin mengetahui ilmu-ilmu lainnya, atau kurang atau akan ilmu yang dimilikinya, dan selalu bersyukur atas ilmunya. Dan juga santri hendaknya menebarkan salam, menampakkan sifat kasih sayang dan menghormatinya, serta menjaga diri teman saudaranya baik seagama atau seaktivitas. Atau seaktivitas ini maksudnya kayak sekolah itu kan sama-sama melakukan aktivitas, karena mereka adalah orang yang ahli ilmu juga, membawa dan mencari ilmu, berusaha memegang terhadap segala kejelekan mereka serta memanfaatkan segala keliruannya. Jadi santri ini juga harus memiliki sifat yang rendah hati, maksudnya saling memaafkan apabila temannya melakukan kesalahan atau juga membuat menyakiti perasaannya. Sebaiknya santri itu lapang dada memaafkannya. Mungkin itu saja membaca kitab bab 4 Adabul Alim wal Muta'alim dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.